kita ketemu lagi. Saya akan menjelaskan di materi gerak pada benda. Jadi masih rangkaian gerak di materi kelas 8 semester 1 materi gerak itu dibagi menjadi 4. Ada gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, gerak pada manusia, dan gerak benda. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang gerak pada benda. Silakan diikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi kelas 8 di materi gerak. Setelah kalian mempelajari tentang gerak tumbuhan dan gerak pada manusia, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang gerak pada benda. Jadi ini adalah materi fisika. Kalian akan mempelajari tentang gerak. Apakah gerak itu? Jadi kalau kalian misalnya naik kendaraan, kemudian kendaraan kalian berpindah tempat, berarti kendaraan itu mengalami gerakan. Ketika kalian berada di dalam mobil, kemudian kalian melihat sekeliling kalian, pohon di samping atau di luar mobil, seolah-olah bukan mobil kalian yang bergerak, tapi pohon itu kelihatannya bergerak. Nah, itu yang disebut dengan gerak semu. Jadi ada acuan, kita melihat benda itu bergerak dengan acuan apa gitu. Misalnya kalian sedang melihat ada jalan yang menaik atau jalan itu seperti tanjakan, kalian akan mengamatinya seperti gambar ini. Nah, ternyata ketika kalian sudah berjalan di jalan itu, yang terlihat adalah jalannya jadi berubah. Yang tadinya kalian melihat jalan itu naik, kok sekarang jadi terlihat turun gitu. Jadi acuan dari saat kalian melihat itu menyebabkan apa yang kalian lihat itu berbeda dengan sebenarnya. Nah, kita akan membahas, kita akan sampai di pembahasan tentang gerak. Apakah gerak itu? Ini ada dua orang, Arif dan Umar, sedang berjalan. Apakah Arif bergerak terhadap pohon? Ataukah Umar yang bergerak terhadap pohon? Apakah Arif yang bergerak terhadap Umar? Ya, ini beberapa percobaan saja. Di materi gerak, kita akan membahas tentang dua gerak. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, gerak lurus beraturan. Ciri dari gerak lurus beraturan adalah kecepatan dari benda yang bergerak itu tetap atau kecepatannya konstan. Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Ketika kita mempelajari tentang GLB atau gerak lurus beraturan, maka kita akan mempelajari dulu tentang jarak dan perpindahan. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak bergerak dari titik A ke titik B. Jadi, anak tadi bergerak dari titik A ke titik B dengan jarak 200 meter. Setelah sampai di titik B, si anak ini bergerak kembali ke titik C. Jadi dari titik B dia bergerak kembali ke titik C. Jarak B ke C 250 meter. Nah,
Dari sini kalian akan saya akan memperlihatkan kalian apa perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah lintasan yang dilalui oleh suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi tadi si anak ini bergerak dari titik A 200 meter ke B. Dari titik B 250 meter ke titik C. Artinya jarak yang dilalui si anak ini adalah 200 ditambah 250. Jadi kalau jarak berarti 200 ini ditambah dengan 250. Berarti jaraknya adalah 450. Sementara apa itu perpindahan? Perpindahan adalah benda atau si anak ini dari posisi awal ke posisi terakhirnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat si A itu kan bergeraknya dari A. Si anak ini bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Sebenarnya dia hanya bergerak dari A ke C. Itu artinya perpindahan yang dialami oleh anak ini adalah 150 meter. Jadi sudah jelas ya. Kita akan lihat di sini. Jarak adalah lintasan yang dilalui suatu benda ketika dia bergerak. Jadi kalau di sini jaraknya adalah 450. Berasal dari 200 ditambah 250. Sementara perpindahannya adalah dari posisi mula-mula benda tersebut sampai di posisi akhir benda tersebut. Berarti berapakah perpindahannya? 200 ditambah 250 sebenarnya posisinya adalah berpindah dari A ke C, yaitu 150. Selanjutnya, setelah memahami jarak dan perpindahan, saya akan menjelaskan kalian tentang kecepatan dan kelajuan. Untuk kelajuan itu berhubungan dengan jarak. Bentar, saya nyalakan dulu pointernya. Jadi kelajuan itu berhubungan dengan jarak. Kalau tadi jarak dari A, B ke C itu adalah 450, berarti nanti dia bergerak itu dengan waktu berapa, maka jaraknya dibagi waktu itu adalah kelajuan. Sementara kalau kecepatan, karena tadi perpindahannya hanya 150, berarti perpindahan ini dibagi waktunya. Nah, sebelum saya menjelaskan rumus, saya akan menjelaskan tentang simbol. Jarak atau perpindahan bisa kita simbolkan dengan S. Kalau jarak S biasanya perpindahan itu kita simbolkan dengan X. Kayak gini. Sementara untuk waktu itu simbolnya huruf T kecil. Terus untuk kecepatan dan kelajuan, ini saya tulis kecepatan. Simbolnya adalah V. Nah, rumusnya ini V sama dengan S dibagi T. Berarti jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita akan lihat. Apabila Budi, ternyata dia namanya Budi. Si Budi ini bergerak dari titik A sampai titik C dalam waktu 5 detik, berarti T-nya 5. Waktunya 5 detik. Oke, waktunya 5 detik. Maka
Berapakah kelajuannya? Kalau kelajuan itu berhubungan dengan jarak, berarti tadi jaraknya adalah 450. Mana ini? Ya. Jadi kalau kelajuan, ini saya tulis di sini. Kayak Lilliput ya. Kelajuan. Sama dengan, nah, rumusnya adalah S per T. S-nya jaraknya 450. 200 dibagi 200 ditambah 250. Jadi 450 dibagi, lihat ke soal. Waktunya 5 detik, berarti T-nya 5 detik. 45 bagi 5, 9. 9 tambah 0, 90. Jadi tepat ya, 90 meter per sekon. Ini satuannya itu kalian bisa memudahkan, itu kalian mengingat materi kelas 7 tentang besaran. Satuannya jarak adalah meter, satuannya waktu adalah sekon. Jadi satuan kelajuan adalah meter per sekon. Sekarang yang kecepatan. Rumusnya masih tetap sama, yaitu S per T. Yang membedakan adalah kalau kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan. Jadi di sini saya tulis sini aja ya. Kecepatan saya singkat kecepatan, catch. Rumusnya perpindahan tadi 150. Berarti perpindahannya 150 saat dia berpindah membutuhkan waktu 5 sekon atau 5 detik. Di 15 bagi 5 sama dengan 3. Dan di sini ada nolnya, berarti 30 meter per sekon. Ya, jadi seperti itu. Kalau kelajuan, jadi kalau kelajuan, ntar saya pindah lagi ke pointer. Nah, saya ulangi lagi tadi. Untuk jarak itu adalah lintasan yang dilalui oleh benda. Ketika benda bergerak dari A sampai C, dia melalui lintasan AB dulu, baru ke C. Berarti berapa jaraknya? Tinggal dijumlahkan, 200 ditambah 250. Sementara kalau ditanyakan perpindahan, maka dari posisi awal ke posisi akhir, dari titik A ke titik C. Maka berapa perpindahannya? 150 meter. Kemudian kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi tinggal kalian mengingat tadi jarak itu apa, perpindahan itu apa. Rumusnya tetap sama, V sama dengan S per T. Di mana V adalah kecepatan atau kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Gitu ya. Sudah paham ya? Oke, sekarang silakan dilihat satu soal berikut. Tolong kalian catat di buku tulis atau buku tugas IPA. Andika sedang mengikuti pelajaran olahraga dan dia ditugaskan oleh guru olahraganya untuk berlari dari titik A. Andika berlari dari titik A ke titik B, di mana jarak titik A antara A ke B itu 4 meter. Kemudian dia berlari lagi dari titik B ke C, di mana lintasan B ke C itu 3 meter. Lintasan A, B ke C itu membentuk sudut Pitagoras. Seperti ini, sudut siku-siku.
Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berapakah jarak yang ditempuh Andika? Berarti ketika dia berlari dari A, B ke C, berapa jarak tempuhnya? Yang kedua, berapakah perpindahan yang dilalui oleh Andika dari A ke C? Dan yang ketiga, berapa kecepatan lari Andika apabila waktu tempuh, ini kurang H ya, waktu tempuh dari A ke C adalah 5 sekon. Oke, silakan kalian kerjakan ya di buku tugas IPA-nya. Oke, untuk materi GLB tadi sudah saya jelaskan, dan di pertemuan berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang materi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Tadi satu soal sudah saya sampaikan di video ini, silakan itu untuk latihan di buku tugas IPA. Nanti LKPD akan saya sertakan untuk tugas yang berikutnya. Jadi selain satu tugas tadi, saya akan menyertakan satu LKPD di Classroom untuk latihan mandiri. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Ada tambahan sedikit untuk grafik dari GLB, gerak lurus beraturan. Ini saya berikan ilustrasi sebuah soal. Seekor kuda berlari dengan kecepatan, berarti V-nya 15 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh oleh kuda selama 4 detik? Berarti yang ditanya adalah S. 4 detik adalah T waktunya. Kita bisa buat tabel dulu. Grafiknya seperti ini. Ya, ini grafiknya. Sumbu X adalah jarak dan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah jarak. Saat kuda berlari dalam waktu 1 detik, maka kecepatannya 15. Perpindahannya adalah 15. Kemudian ketika waktunya 2 detik atau 2 sekon, maka dia berpindah sejauh 30 meter. Dan ketika dia waktunya 3 sekon, maka perpindahannya adalah 45 meter. Dan saat mencapai 4 detik, maka perpindahannya adalah 60 meter. Nah, dari situ akan terlihat bahwa kecepatan kuda konstan atau tetap dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tadi V bisa tuliskan di sini, V sama dengan S per T. Berarti setiap kali perpindahan itu S ya, dan T itu waktu. Setiap kali perpindahannya itu kita bagi dengan waktunya, maka menghasilkan V-nya itu selalu 15 meter per sekon. 15 bagi 1, 15. 30 bagi 2, 15. 45 bagi 3, 15. 60 bagi 4 juga 15. Nah, itu terlihat bahwa di GLB, kecepatan gerak dari benda tersebut selalu tetap atau selalu konstan. Sehingga grafiknya terlihat seperti itu, konstan. Ini grafik 1 ya, khusus untuk grafik GLB saja. Nanti kalau digabung benda itu bergerak GLBB dan GLB, maka grafiknya berbeda lagi. Oke. Untuk materi GLB saya cukupkan sekian. Kalian silahkan mempelajari kembali, diulang lagi video materi saya sambil dibuka bukunya. Kemudian bisa dikerjakan latihan soal yang baru saya berikan satu tadi. Nanti dilihat di Classroom, akan saya berikan LKBD-nya. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Kita ketemu lagi di materi video berikutnya, yaitu GLBB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke anak-anakku, saya akan menjelaskan ke kalian tentang konsep perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Ini yang pertama, kendaraan dalam posisi diam, berarti kecepatannya adalah 0. Yang sudah saya jelaskan, kecepatan adalah jarak dibagi waktu, S per T. Nah, ini kecepatannya 0. Kita akan lihat ketika dia bergerak.
Oke, ini dari posisi 0 saya bergerak. Dari posisi 0, kemudian kita akan menggerakkan mobil ini, nah sampai dia bergerak. Nah, di situ kalian bisa lihat terjadi pertambahan kecepatan. Nah, ketika dia bergerak 30 km per jam, tetap 30 km per jam. Ketika kecepatannya itu konstan, maka gerak disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, konstan kecepatannya 30 km per jam, berarti mobil saya bergerak dengan konstan atau disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, ketika di depan ada tanjakan, maka kecepatannya akan saya tambah supaya dia masih tetap bisa bergerak. Nah, kecepatannya saya tambah, geraknya jadi terasa lebih berat, jadi bergeraknya lebih pelan, tapi kecepatannya ditambah. Dan kalau turunan, maka dia akan bisa bergerak meluncur, walaupun kecepatannya tetap, tapi dia bisa bergerak meluncur. Kalau perlambatan adalah dari posisi kecepatannya tinggi, karena mau berhenti maka diturunkan kecepatannya. Ini disebut dengan perlambatan atau pengurangan kecepatan. Nah, sampai dia di posisi 0 kembali. Oke.